Hanya demi cinta yang mungkin. Panik ya. Rasakan pembalasan aku, Bram. Dan kamu, Ayu. Ini baru kejutan kecil untuk kalian berdua. Masih penasaran? Akan banyak kejutan lainnya untuk kalian berdua. Belasan tahun kisah cinta kita sudah berakhir, Bram. Tapi dendamku tidak akan padam. Anak, Bram gak akan tahu kalau anaknya sudah meninggal. Saya pamit ya, Pak. Oh iya, ya. Meka, tunggu sebentar. Besok giliran kamu antar-antar ke rumah lagi ya. Pak, tapi nggak sebaiknya dibagi. Saya kan ada tugas nyuci. Iya, ini memang banyak. Kamu gak usah mengeluh. Nanti mengenai tugas cuci itu biar dilakukan oleh pegawai yang baru aja. Iya, Pak. Tolong dipastikan ini diantar ke alamat yang benar. Pasti, Pak. Ya, baik. Kalau gitu, saya permisi ya, Pak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Halo? Mika, kamu udah selesai kerja di laundry belum? Kalau misalkan udah, kita ketemu sebentar ya, Meka. Di dekat tempat kerja kamu juga nggak apa-apa kok. Iya, aku udah selesai kok kerjanya. Medina, kamu kenapa? Kok kayak abis nangis? Nanti aja ya, yang penting sekarang kita ketemu dulu. Oh iya, udah. Nanti kita ketemuan di sana ya. Makasih ya. Saya cuma mau kasih tahu ke kamu. Kalau saya adalah perempuan yang memiliki hubungan khusus dengan suami kamu, Mas Bram. Dan asal kamu tahu ya, kami punya anak dari hubungan khusus kami. Mas Bram, kamu tega sekali. Selama ini aku begitu setia sama kamu. Masa balasannya kayak gini? Bentar, Pak ya, bentar. Bentar. Bang! Buruan sini lo dah. Yang mana aku bisa nyebrang? Ya tinggal nyebrang, apa susahnya sih lo? Mama. Udah tahu lagi sibuk kayak gini. Oh gila ya, telah. Sini. Lu suami gue kan bukan sih? Ya lu juga. Kenapa gue yang Handphone pakai disalahin? tinggalin di rumah. Mana handphonenya? Sini telepon. Agak ada. Urusan duit gimana sih lu? Bang, situ tuh kan. Siapa nih yang nelpon? Jangan-jangan perempuan itu lagi. Halo? Jangan diam aja kamu. Buktiin kalau memang benar kalian selingkuh di belakang saya. Ngecut. Selingkuh? Duduk. Halo? Halo? Dasar pengecut. Kok matiin? Tar dulu. Ini gue kayak salah sambung nih. Hah? Nih tadi ibu-ibu gue telepon marah-marah sama gue. Telepon lagi. Kagak mau gue, ntar gue dimarahin lagi. Bang, terus Aduh. gimana dong, Bu Ayu? Ya gue nggak tahu lu Ya lu gimana. cari dong, handphone lu kan ada.
Dina udah ya, jangan nangis ya. Jangan nangis. Sini, cerita. Kamu kenapa, ya? Papa sama mama aku lagi berantem, Meka. Dan aku takut banget kalau misalkan nanti mereka sampai cerai. Cerai? Kamu tuh tahu dari mana kalau misalkan mereka mau cerai? Emang berantemnya kayak gimana? Ya pasti masalahnya besar banget, Meka. Makanya aku takut. Kamu cerita semuanya sama aku ya. Aku janji aku gak akan kasih tahu sama siapapun. Kamu cerita ya. Bentar ya. Halo, Pak. Halo. Meka, kamu di mana? Kenapa belum datang? Hah? Kan saya udah kasih tahu kamu untuk datang lebih cepet. Oh, iya Pak, ini saya lagi mau ke sana. Ya udah buruan. Bim. Kok tumben lu ikut gua latihan? Meka di mana ya? Kok belum kelihatan? Meka. Kok dia ada di sini? Ngaku lu. Malam ini kita tanding sama siapa? Nah, tuh kan ada tim lain tuh. Lo ajakin sparingan aja. Cakep. Yuk, ganti baju. Gue duluan. Din, maafin aku ya, aku tuh lupa kalau misalkan di tempat kerja aku yang sekarang hari ini tuh lagi dimajuin jamnya. Kamu lagi kerja di tempat lain? Kalau gitu, aku boleh ikut nggak? Di mana tempatnya? Jangan ikut. Aku di sana kerjanya jadi office girl. Aku nggak mau kamu malu. Meka ya ampun, aku tuh nggak malu sama sekali. Malahan justru aku tuh bangga punya sahabat kayak kamu. Karena belum tentu aku bisa sesabar dan sekuat kamu. Makasih ya. Yuk, kamu kan udah telat. Wih, udah gue tinggal seminggu, masih bersih aja nih lantai. Wih, lantai udah kinclong nih. Bagus deh kalau gitu. Jadi gue gak perlu capek-capek buat bersihin lantai. Menyelonong bersih-bersih aja. Pak Mario. Kemarin kemana aja? Hah? Maaf Pak, kemarin saya sakit Pak. Sakitnya makin parah Pak, makanya saya nggak bisa kabarin Bapak. Kamu itu harusnya kasih tahu saya. Si Farid udah resign. Kamu nggak ada kabarnya seminggu. Udah sekarang gini aja deh, kamu sekarang balik ya. Asal kamu tahu ya, dari kemarin juga kamu udah saya pecat kok. Pecat Pak? Iya. Pak tolong jangan pecat saya Pak. Ton. Saya masih sangat butuh pekerjaan ini Pak. Kalau saya dipecat, bagaimana saya mencukupi kebutuhan saya Pak? Saya harus bayar kos Pak. Itu bukan urusan saya Ton. Pak, saya mohon sama Bapak, tolong jangan pecat saya Pak. Saya tuh udah muak sama sifat nggak disiplin kamu itu. Saya mohon Pak. Nggak bisa. Saya Pak. Saya udah berikan OB yang baru. Yang lebih rajin, lebih disiplin daripada kamu. Terus gaji saya gimana Pak? Nggak usah ngomongin masalah gaji di sini. Kasbon kamu itu udah berapa? Hah?
Meka, ternyata kamu kerja di sini ya? Soalnya aku itu kemarin sempat datang ke sini nontonin Justin sama Bimo lagi latihan. Tapi kok kita bisa nggak ketemu ya? Apa jangan-jangan mungkin kamu udah pulang atau belum datang? Belum datang aku. Yaudah yuk. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Meka, kamu langsung kerja ya? Iya Pak. Kamu tunggu di sana ya, aku mau ganti baju dulu. Ah, ya. Ngapain masih di sini? Pergi. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi cewek itu yang ngerebut kerjaan gua. Awas aja, gua bakal bikin dia tersingkir dari sini. Farah, kamu sengaja menyimpan anakku sekian lama dan baru membukanya sekarang untuk menghancurkan rumah tangga aku dengan Ayu. Aku nggak akan membiarkan kamu menang. Nggak akan. Bimo? Bimo! Bimo! Bidadari! Akhirnya mereka datang juga. Hai bidadariku. Kayaknya kita jodoh deh. Aku lagi kangen kamu, kamunya kesini. Aduh, Justin, aku tuh sebenarnya kesini karena barengan sama Meka. Aku ikut sama dia. Lagi pula aku juga nggak tahu kalau misalkan kalian lagi latihan di sini. Woi, Justin, Bimo, mau main lagi kagak? Bentar, siap. Bidadari, doain aku ya biar menang. Soalnya doa kamu berarti banget buat aku. Dadah Bidadari. Bim! Lihat apa sih lu? Kagak fokus deh tadi. Bim! Ya udah sana kamu jaga gawang yang bener. Siap, gawang mah. Bimo! Sini.
kenapa aku harus nyamperin Bimo ya? Kan udah ada Medina. Kacau semua. Pokoknya gue harus bisa bikin dia nih nggak bisa balik lagi ke sini nih. Gara-gara dia pekerjaan gue hilang. Kenapa jadi berantakan kayak gini? Kayaknya tadi udah aku bersihin deh semuanya. Kok bisa ya? Ini baru permulaan. Bentar lagi, gue bakal kerjain lebih dari itu. Tunggu aja. Aku obatin ya. Au. Sama. Udah, nggak apa-apa. Udah baikan kok. Kamu ada masalah? Apa aku harus cerita sama Bimo ya? Tapi ini kan masalah keluarga aku. Masa harus aku ceritain ke Bimo? Ya udah, kalau kamu nggak mau cerita nggak apa-apa. Lupain aja. Si Bimo ngambil kesempatan dalam kesempitan. Ini semua gara-gara lu, Justin. Kalau jaga gawang yang bener dong. Awas lu ya kalau kebobolan lagi. Iya, maaf. Oh my God. Pedih hati ini. Sakit rasanya. Gimana bisa konsentrasi sama pertandingan? Tadi katanya Dina mau curhat sama aku. Tapi sekarang dia mungkin udah curhat sama Bimo. Aku harap Medina gak sedih lagi. Meka? Sorry. Kamu kalau ada masalah cerita aja, nggak apa-apa. Jujur aja sama aku. Sebenarnya kayaknya aku nggak boleh cerita masalah ini ke Bimo deh. Karena biar gimana pun juga, Bimo nggak boleh tahu soal aib keluarga aku. Kok malah diam? Enggak. Aku udah nggak apa-apa kok. Sekarang udah mulai tenangan. Kayaknya
Aku mau pulang sekarang aja deh. Kamu bisa nyetir kan? Kamu keberatan nggak kalau misalkan nganterin aku pulang? Bisa sih. Ya udah aku setirin ya. Tapi ganti baju bentar. Ya. Kenapa hati aku jadi gak enak kayak gini ya? Pas ngeliat Dina bersandar di Bimo tadi. Padahal aku tahu Dina tuh senang banget kalau dekat sama Bimo. Sebagai sahabat, aku gak mau nyakitin Dina. Tapi kenapa hati aku tuh gak bisa terima ketika Dina seperti itu sama Bimo. Kira-kira mereka salah paham gak ya? Pas tadi lihat Medina bersandar di pundak gue. Apa gue harus jelasin aja sama dia? Kalau gue tuh sebenarnya nggak ada apa-apa sama Medina. Siapa wanita itu? Apa dia sekretarisnya Mas Bram yang namanya Susanti? Tapi kayaknya nggak mungkin. Dia baru sekitar 5 tahun kerja sama Mas Bram. Atau Soraya, klien Mas Bram yang waktu itu. Tapi kayaknya nggak mungkin juga. Umur Soraya kan baru sekitar 30 tahunan. Jadi nggak mungkin dia punya anak seumuran anakku. Lalu, siapa dia? Seperti apa anak itu sekarang? Bu, makanan malamnya ndak dimakan, nanti keburu dingin, Bu. Atau Bibi masakin menu yang lain, Bu? Nggak usah, Bi. Saya lagi nggak nafsu makan. Iya. Tolong diberesin aja. Iya, Bu. Kamu tuh ngapain di sini? Kan ini mau ganti. Oh iya. Aduh, maaf ya. Aku pikir tadi tuh nggak ada orang di sini. Yaudah kalau gitu, aku pergi ya. Ya. Aduh. Meka. Ya ampun, Meka. Aduh. Tangannya kenapa? Enggak apa-apa. Yang sakit apanya? Enggak sakit.
Kenapa jadi deg-degan kayak gini ya kalau deket sama Bimo? Tapi Meka, kamu nggak boleh. Aku harus nyelesain kerjaan aku. Bimo kemana ya? Kok lama banget ganti bajunya? Meka? Bimo, Meka, kok kalian bisa ada di dalam satu ruangan yang sama? Aku kan emang tugasnya nggak bersihin ruangan, terus nggak sengaja ketemu dia. Oh iya ya juga sih. Meka, tapi aku kan mau pulang. Kamu nggak apa-apa nanti pulang sendiri? Iya nggak apa-apa kok. Aku juga masih banyak kerjaan. Bidadari. Pulang bareng aku yuk. Oh iya, Bimo, kan kamu nyetirin mobil aku, berarti nanti motor kamu siapa yang bawa dong? Oh iya, Justin, gue minta tolong ya. Motor gue bawa ke kosan lo, ntar malam gue ambil. Iya, Bim. Yaudah, Meka, kalau gitu aku pergi dulu ya. Bimo, yuk. Dadah. Permisi. My Angel Meka, Justin mau curhat dong. Aku banyak kerjaan. My Angel Meka nggak mau dengerin Justin curhat. Bidadari pulang sama Bimo. Pedih hati ini. Gimana caranya aku harus mencari Farah? Lalu kenapa dia muncul lagi? Sampai mau menghancurkan keluargaku. Kalau melihat Mas Bram sedih seperti itu, seperti rencanaku berhasil. Tapi aku belum puas kalau belum melihat kamu dan Ayu berpisah. Katanya mereka kerja di tempat futsal. Kerja di bagian apa ya? Aku jadi penasaran. Ya Allah, Meka. Ibu nggak nyangka kalau kamu kerja sampai begini, Nak. Ternyata kamu menyimpan sendiri penderitaan kamu. Maafin ibu ya, Meka. Kalau saja ibu bisa menemukan kedua orang tua kandungmu, mungkin nasib kamu gak seperti ini.
Lebih baik aku pulang aja. Pasti Meka punya alasan sendiri. Kalau misalkan aku nggak ketemu sama Bimo, pasti perasaan aku nggak bakalan setenang ini. Mama lagi ngapain ya? Apa Mama masih marah sama Papa? Atau bahkan Mama masih sedih sampai sekarang? Aku harus nemenin Mama. Mama, ini Medina. Masuk. Mama. Ada apa, Dina? Mah, kalau misalkan malam ini Papa nggak pulang, Dina boleh nemenin Mama tidur di sini nggak? Makasih ya sayang. Tapi baiknya kamu tidur di kamar kamu aja. Mama lagi pengen sendiri. Iya, Mah. Kenapa Mama nggak pernah anggap aku di sisi dia? Padahal hati aku selalu untuk Mama. Selamat malam, Mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Ibu udah pulang kamu, Nak? Iya. Pasti kamu capek deh. Ibu pijitin ya? Nggak usah, Bu, nggak apa-apa. Gak apa-apa, Ibu pijitin aja supaya kamu bobonya enak. Ibu tahu pasti kamu capek. Sekali-sekali Ibu pijitin kamu. Ibu, harusnya Meka yang mijitin Ibu. Gak apa-apa, Meka. Biar sekali-sekali Ibu yang pijitin kamu. Kamu kan udah sering banget pijitin Ibu. Apalagi kamu seharian kerja pasti capek, ya kan? Tapi nggak seharusnya Ibu yang mijitin Meka. Meka, Ibu sayang sekali sama Meka. Walaupun kamu bukan anak kandung Ibu, tapi kamu melebihi anak kandung Ibu, Nak. Tapi kenapa, Bu? Meka juga sayangku sama Ibu. Ibu tahu, Nak. Meka, mungkin sekarang saatnya Ibu dan kamu mencari kedua orang tua kandung kamu, Meka. Supaya kamu bisa berubah hidupnya menjadi lebih baik. Meka udah bahagia, Bu, sekarang. Dan kita pun juga udah lewatin hari-hari yang udah susah, Bu. Jadi buat apa Meka cari orang tua kandung Meka? Bukannya Meka dibuang. Dan kita pun juga udah lewatin hari-hari yang udah susah, Bu. Jadi buat apa Meka cari orang tua kandung Meka? Bukannya Meka dibuang.
mereka beruntung. Karena ada ibu dan almarhum bapak yang rawat mereka sampai sekarang. Meka, jangan pernah berpikir mereka membuangmu, nak. Mungkin pada saat itu mereka dihadapkan oleh sesuatu yang sulit. Kita harus percaya dengan takdir kita. Dan kita harus bersyukur dan menerima takdir kita sendiri. Ya Allah, sebenarnya siapa orang tua aku? Di mana mereka? Apa mereka pernah mikirin Meka? Kayaknya aku harus beliin Mama baju deh. Biar nanti aku kasih ke Papa dan suruh Papa ngasih sebagai hadiah buat Mama. Dina, kamu di mana? Kuliah udah mau dimulai. Semalam kenapa nggak langsung gue jelasin aja ya ke mereka? Kenapa Dina nggak bales ya WA aku? Apa dia nggak kuliah hari ini? Atau jangan-jangan karena ada masalah keluarganya? Kasihan Dina. Aku belum sempat dengar curhatannya dia sampai sekarang. Hai Meka. Boneka ini lagi ingin bertemu sama pasangannya. Kamu lagi di mana? Dengan tujuan menjemput 50 rekrutan Jawa. Dina bales nih. Menerima berita mengenai rencana perekrutan korps tersebut 10 hari sebelumnya. Dari Bimo. Bimo, kalau sikap kamu kayak gini terus ke aku, bisa-bisa aku gak bisa jaga perasaan aku. Karena aku gak mau nyakitin hati Dina. Kok Meka belum jawab ya? Yang ini kayaknya cocok deh buat Mama. Ya enggak? Bagus kok. Dina? Tante? Ya ampun, gak sangka ya ketemu kamu lagi di sini. Ternyata butik ini sama-sama favorit kita ya. Iya, Tante. Kamu lagi cari baju untuk siapa? Kok Tante lihat kayaknya baju itu gak cocok untuk seusia kamu? Iya, Tante, aku lagi nyari baju buat Mama.
Kamu kenapa kelihatannya kok sedih? Tante minta maaf ya kalau seandainya omongan tante tadi mengingatkan kamu atas hal yang bikin kamu sedih. Gini aja deh. Gimana kalau kita makan siang habis dari sini? Biar tante yang traktir. Karena kamu kan kemarin udah bantuin tante milih baju. Boleh tante? Ya udah yuk. Ya. Mbak. Iya, silakan. Makasih. Makasih ya, Kak. Makasih, Mbak. Meka. Hai. Bimo. Semalam pulangnya jam berapa? Pas kamu pulang, aku juga pulang kok. Meka. Banyak sudah ku lewati kisah cinta lain, tapi tak seindah kamu. Kau telah sandarkan hatiku hingga ku memilih dirimu di hatiku. Takkan pernah lagi ku temukan. Maaf, Ma. Sorry. Cinta yang sama seperti kamu. Meka, aku mau jelasin ke kamu kalau kemarin itu. Waduh, gue harus jelasin mulai dari mana ya? Biar Meka nggak salah paham soal Medina semalam. Apalagi Medina sampai gue antar pulang. Kamu mau ngomong apa? Oh, enggak ada. Lupain aja. Yaudah kalau gitu aku mau pergi ya. Meka. Bim. Kacau lu, kacau. Kenapa lu? Jangan mentang-mentang ganteng kayak gue, Bim, jadi playboy. Medina lu deketin, Meka lu anterin. Bagi-bagilah. Sini gue jelasin sama lo. Gue sama Medina tuh nggak lebih dari teman. Kalau sama Meka, ya emang kita nggak ada hubungan apa-apa sih. Beneran. Lo lihat muka gue serius apa enggak? Kagak tahu gue bedanya. Beneran? Iya, gue beneran. Sahabat, Bim, sahabat. Nggak pakai peluk juga kali. Bim. Dina mana ya? Aku merasa bersalah sama dia. Gara-gara kemarin aku tolak dia untuk tidur sama aku. Aku coba telepon aja deh. Nggak diangkat lagi. Jangan-jangan dia ngambek sama aku gara-gara semalam. Meka? Tante? Tante? Kamu lihat Medina gak? Enggak, Tante. Dia juga gak masuk kuliah. Dina gak kuliah? Kamu mau gak nemenin Tante cari Dina? Boleh, Tante. Yuk. Medina,
Dari tadi tante perhatiin kamu ngelamun terus sampai kamu nggak makan-makan. Kamu lagi ada masalah? Oh, enggak kok tante. Cuman tadi lagi ngelamun aja kayak biasa. Kamu itu nggak usah bohong sama tante. Tante bisa lihat dari muka kamu tuh pasti lagi punya masalah. Kamu bisa kok cerita apapun ke tante. Apalagi kalau soal percintaan. Gini-gini kan tante juga pernah muda. Pahit manisnya cinta semua udah tante lewatin. Ya udah deh, aku cerita aja sama tante. Jadi gini tante, sebenarnya baju yang tadi aku beli itu, aku pengen ngegunain baju itu untuk mendamaikan mama sama papa aku yang lagi bertengkar. Oh, jadi mama papa kamu lagi bertengkar. Kamu yang sabar ya. Dalam rumah tangga itu biasa ada kesalahpahaman. Iya tante, aku ngerti, tapi yang aku bingungin, sekarang aku harus apa? Aku harus buat apa supaya mama sama papa itu bisa akur lagi? Kalau menurut tante ya, kamu sebaiknya buatin acara untuk mama atau papa kamu. Misalnya kamu bikinin mereka makan malam yang romantis. Karena setahu tante ya, namanya rumah tangga itu lama-lama itu kadang-kadang suami istri suka lupa kemesraan mereka saat mereka pacaran. Nah, kamu bikinin mereka makan malam yang romantis supaya mereka bisa romantis lagi. Bener juga ya tante, ya ampun. Aku gak kepikiran sama sekali. Ide tante bagus banget. Yaudah kalau gitu sekarang aku mau persiapin semuanya dulu ya tante. Iya. Mbak. Iya mbak, mau pesan apa? Saya mau reservasi untuk 2 orang malam ini buat mama sama papa saya. Sekalian juga tolong pesenin menu yang paling spesial. Dan jangan lupa mejanya didekor seromantis mungkin. Baik mbak, saya permisi. Ya, kasih ya mbak. Ya. Tante makasih banyak ya tante. Ya sama-sama. Nah sekarang kamu nggak boleh sedih lagi, ayo makan lagi. Masih belum diangkat juga. Kita udah keliling-keliling cari Dina, tapi nggak ketemu juga. Gimana ya? Tapi tante, maafin Meka ya. Meka kayaknya nggak bisa ngikut tante terus deh. Soalnya Meka ada pekerjaan jam 7. Oh, ya udah, biar tante anterin kamu dulu ya. Nggak usah tante, di sini aja. Nggak apa-apa kok tante anterin. Nggak usah tante, Meka di sini aja. Ya udah. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Tante juga makasih ya. Kamu udah nemenin tante keliling-keliling nyariin Dina. Iya tante, sama-sama. Dari Dina? Halo, Dina? Ya ampun, kamu tuh di mana sih? Mama nyariin kamu kemana-mana. Kamu baik-baik aja kan? Iya mama, Dina baik-baik aja kok, nggak apa-apa. Mah, Dina sekarang lagi ada di Marley Resto. Mama mau kesini kan jemput Dina. Kalau gitu nanti Dina Sherlock ya di WA. Ya udah. Mama jemput kamu ke sana ya. Gimana tante kabarnya Medina? Dia baik-baik aja kok. Alhamdulillah kalau misalkan kayak gitu. Ya udah tante kalau gitu Meka turun dulu ya. Iya. Hati-hati ya. Iya tante.
besok gue yakin lu bakal cabut dari sini.